Nah, contoh selanjutnya adalah tentang pergerakan suatu partikel. Yang ini dulu ya, nanti ini kita jelaskan di belakang. Jadi suatu partikel bergerak sepanjang garis horizontal ke kanan dengan persamaan geraknya seperti ini. T-nya lebih besar sama dengan 0. Tentu T-nya ini menyatakan waktu ya. Nah, kita diminta untuk menentukan kecepatan, percepatan, dan diminta untuk menjelaskan gerak partikelnya seperti apa. Nah, Vt itu tidak lain adalah turunan dari persamaan gerak, yaitu ini. Kemudian At itu adalah percepatan turunan dari kecepatan, ini menghasilkan ini. Sehingga kita punya titik kritis dari persamaan ini adalah T sama dengan 1 dan T sama dengan 11/3. Apa itu titik kritis? Yaitu yang kecepatannya sama dengan 0 ya, Vt-nya sama dengan 0. Kemudian At itu memiliki titik kritis T sama dengan 7/3, yaitu yang At-nya sama dengan 0. Nah, kita analisis sekarang. Karena ini titik kritis untuk V adalah T sama dengan 1 dan T sama dengan 11/3, maka kita lihat selang antara 0 dan 1, kemudian antara 1 dan 11/3, dan untuk T yang lebih besar dari 11/3. Kita lihat untuk selang 0 sampai 1, V-nya itu positif, maka dia bergerak ke kanan. Sedangkan di antara selang 1 sampai 11/3, V-nya itu negatif, berarti dia bergerak ke kiri. Dan dia untuk T yang lebih besar dari 11/3, V-nya positif, maka dia bergerak ke kanan. Kemudian kalau kita lihat A-nya, karena titik kritisnya itu 7/3, maka kita lihat selang 0 sampai 7/3 dan yang lebih besar dari 7/3. Kita lihat A-nya itu negatif untuk selang yang ini. Maka ini turunan kedua kan ya, turunan dari V berarti dia turunan kedua dari S. Maka kita tahu bahwa kalau turunan keduanya negatif, maka dia terbuka ke bawah. Sedangkan kalau turunan keduanya positif, maka dia akan terbuka ke atas ya, terbuka ke atas. Jadi ini yang dapat kita jelaskan mengenai gerakan suatu partikel. Nah, sekarang kita pindah ke apa yang dinamakan dengan titik balik atau point of inflection ya. Nah, titik balik itu adalah titik di mana concavity-nya berubah atau kekonkavannya berubah. Jadi dari tadinya terbuka ke bawah, kemudian dia berubah terbuka ke atas ya. Atau sebaliknya, dari terbuka ke atas berbalik menjadi terbuka ke bawah. Nah, itu kita namakan titik balik. Dan kalau X sama dengan C itu adalah suatu titik balik, artinya pada titik X sama dengan C itu adalah kekonkavan grafik fungsinya berubah, maka turunan kedua dari F di titik C itu akan sama dengan 0 atau malah tidak ada. Mengapa demikian? Kalau dia positif atau negatif. Kalau dia positif, maka dia akan terbuka ke atas. Kalau dia negatif, maka dia akan terbuka ke bawah. Nah, ini dia justru titik di mana kekonkavan itu berubah. Maka itu terjadi pada saat turunan keduanya sama dengan 0 atau turunan keduanya tidak ada. Bukan positif atau negatif. Nanti di video yang berikutnya kita akan lihat bagaimana kita menentukan behavior dari suatu fungsi, termasuk titik baliknya ada di mana, terbuka ke bawah atau terbuka ke tutup, terbuka ke atas, naik atau turun, dan lain sebagainya.